Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan jarak jauh kita pada kali ini di pelajaran Bahasa Arab kelas 4 MI At-Taqwa 28 di pertemuan jarak jauh dengan Zoom meeting. Insya Allah Reza akan membahas di halaman 21 ya. Perhatikan di halaman 21 itu pelajaran 2 yang berjudul Al-Mihnatu ya. Sudah dibuka halaman 21 Ad-Darsut Tsani, pelajaran kedua yang berjudul Al-Mihnatu. Nah, Al-Mihnatu, apa itu Al-Mihnatu? Ya, al-mihnatu adalah profesi. Profesinya sebagai apa nih? Ya. Oh, kalian masih belum bekerja ya? Berarti statusnya masih menjadi peserta didik atau murid, siswi ya. Nah, profesi ini biasanya pekerjaannya gitu. Ya, menyandang sebagai apa? Ya, perhatikan di halaman 21 al-mihnatu profesi. Negeri kita ini sangat elok, sangat indah, kekayaan alamnya melimpah, dan tanahnya subur. Ya, artinya ditanami tumbuhan pasti tumbuh ya. Hampir semua jenis tanaman dapat tumbuh subur di tanah air ini. Alhamdulillah ya, kita mempunyai negeri yang tanahnya subur. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus kita syukuri. Alhamdulillah. Banyak penduduk negeri kita yang bekerja sebagai petani ya, karena lahannya yang subur. Jadi tanah yang subur itu dimanfaatkan oleh petani untuk menanam misalnya makanan pokok, misalnya padi, ada jagung ya, singkong dan sebagainya. Selain petani, sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai pedagang. Jadi kalau petani kan nanam ya, nah nanti tanaman itu dijual ya dan diperdagangkan. Lalu ada yang menjadi guru ya, guru membeli apa, misalnya membeli beras tuh, makan dari itu ya nasinya. Dokter ya, lalu ada yang jadi karyawan kantor, ada yang jadi nelayan ya, nangkap ikan di laut ya, di danau, sungai dan sebagainya. Pada bab ini kita akan belajar tentang beragam pekerjaan yang ada di sekitar kita. Apa saja ya? Nah, kita ke halaman selanjutnya. Di situ ada tabel ya, di halaman 24 dan 25. Itu bisa kalian baca-baca saja, baca-baca terlebih dahulu, nanti sambil kalian nanti latihan itu ya. Ada soal latihan bisa kalian isi di situ nanti. Tapi ini kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Nah, tapi PHJ tidak baca satu persatu nih mufradatnya, hanya saja Bapak hanya menunjukkan apa itu yang di strip itu tuh ya. Thayyibun, thayyibatun. Thayyibun, thayyibatun. Kok ada dua? Tapi artinya sama-sama dokter. Nah, sebenarnya ini sudah ya mungkin di kelas 3 ya atau sebelumnya dijelaskan kalau thayyibun ya tanpa tamarbutoh itu dokternya pasti laki-laki. Tapi kalau thayyibatun tobibun itu ya, tobibun itu yang laki-laki dokternya, tobibun. Tapi kalau tobibatun ya, tobibah itu adalah dokternya perempuan. Paham ya? Jadi kalau ada profesi tapi itu tun gitu ya, wah berarti itu profesinya adalah untuk si perempuan ya. Misalnya syurtiyun itu kan polisi tuh ya, kalian bisa lihat tuh di halaman 24 ada syurtiyun itu polisi. Nah berarti kalau syurtiyatun apa polisi ya juga sama tapi perempuan, polwan jadinya gitu ya, polisi wanita. Nah di situ ada wartawan misalkan sohafiyun, wartawan ini laki-laki tentunya.
Nah, kalau suhafiyatun, suhafiyah, nah ini berarti wartawannya perempuan, ya. Nah, di situ lagi tuh di nomor 17 ada Roisul Madrasah, kepala sekolah. Nah, kamu tahu kan Rois. Nah, Rois itu kan kepalanya. Nah, tapi Rois di sini tidak ada tunnya ya, tidak ada tamar butohnya. Berarti ini kepala sekolahnya laki-laki. Kalau Roisatul Madrasati, nah, Roisatul berarti ini perempuan. Ya, seperti itu ya, Bapak hanya tunjukkan itu yang laki-laki, yang mana yang muannas. Ya, kalau di sini ada di bawahnya di nomor 19 dan nomor 20 ya, yang ada di halaman 25 itu ya, kalian bisa perhatikan nomor 19 dan nomor 20 yang ada di halaman 25 itu ada hadza, ada hazihi, sama-sama ini artinya, tapi bedanya ininya hadza untuk yang mudzakkar ya, untuk yang tidak ada tamar butohnya, bisa buat laki-laki ya, atau untuk yang tidak ada tamar butohnya. Ya kan, tahu kan tamar butoh yang ada titik duanya, yang sepihak besar tapi ada titik duanya itu. Oke, selanjutnya yang hadihi itu juga sama ini artinya, tapi ini untuk muannas. Apa sih maksudnya ya? Ciri-cirinya ada tamar butohnya. Ya kebalikannya yang tadi yang muzakkar. Dan ini gendernya adalah apa? Jenisnya adalah untuk perempuan. Biasanya seperti itu. Oke? Secara singkat seperti itu. Nah, di halaman 25 itu di bawahnya perhatikan, amatilah ya gambar berikut. Nah, kalian pasti tinggal di lingkungan yang profesi tetangga kalian tuh berbeda-beda. Ada yang menjadi pegawai negeri, karyawan, guru, tentara, polisi, petani, penjahit, dan sebagainya. Sebutkan macam-macam profesi dari tetangga kalian dengan bahasa Arab. Nah, itu nanti ya. Itu nanti kalian bisa kerjakan tuh di latihan yang pertama. Sekarang kita berlanjut dulu ya ke halaman 27. Tugasnya adalah al-istima, mendengarkan. Ya, di sini perhatikan. Gurumu akan membacakan cerita berikut. Saya kira ustazuka qissat taliyah. Isma qira'atahu jayyidan wa fahim ma'naha. Dengarkan dengan baik dan pahamilah artinya. Ya, saya bacakan terlebih dahulu bahasa Arabnya, baru nanti Faiza terjemahkan. Dengarkan dengan baik dan fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika sayyidu Abdullah. Itu adalah Tuan Abdullah. Bisa diartikan Tuan, bisa diartikan Pak ya. Pak Abdullah. Nah, jadi Sayyid itu bisa kita artikan Pak ya. Nanti kalau ada Sayyidah, Sayyidatu, itu Bu, atau nyonya ya. Huwa mudarrisun. Huwa, berarti ini adalah laki-laki kan. Lihat aja tuh profesinya mudarrisun, bukan mudarrisatun kan. Berarti pasangannya itu huwa, dianya untuk laki-laki. Huwa mudarrisun, dia adalah seorang guru atau pengajar. Huwa fil madrasatil an, dia di sekolah sekarang. Oke. Tilka Sayyidatu Zubaidah. Nah, kan beda kan? Itunya itu bukan dalika tapi tilka. Beda. Kalau bahasa Arab tuh pasti ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Ya, itu juga ada dua, ada zalika, ada tilka. Kalau tilka untuk yang perempuan ya. Tilka Sayyidatu Zubaidah. Itu adalah Bu Zubaidah. Iya, mudarrisatun. Dia adalah seorang guru. Sama artinya guru, cuman bedanya tuh tunnya itu loh. Dan hiya, dianya juga beda ya, kata gantinya hiya. Kalau untuk perempuan, dia untuk perempuan hiya. Ya, mudarrisatun ya pakai tamar buta itu ya. Seorang guru. Wahia, dan dia fil madrasati aidan, dan dia ada di sekolah juga. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah profesinya apa? Mudarrisun atau mudarrisatun. Profesi guru ya. Selanjutnya
adalah di bawahnya tuh ya, ada gambar, pasti kalian tahu tuh profesinya apa ya. Nah, ini Dzalika Sayyidu Zakaria. Nah, itu hurufnya salah, harakatnya salah ya, itu fathah sayyida, yaitu harusnya sayyidu. Dzalika Sayyidu ya, bisa kalian jadikan fathahnya itu domah, karena itu salah tuh. Yang benar sayyidu. Dzalika Sayyidu, bukan sayyida. Dzalika Sayyidu Zakaria. Itu adalah Pak Zakaria. Ya. Huwa tabibun. Kan untuk laki-laki, ingat, huwa untuk laki-laki dianya. Tabibun. Apa tabibun? Ya, dokter. Dia adalah seorang dokter. Huwa fil mustashfal an. Dia ada di rumah sakit sekarang. Ya, karena sebagai profesinya sebagai dokter, maka kerjanya di rumah sakit ya. Tilkas sayyidatu Ruqayyah. Nah, sekarang kebalikannya. Tadi kan gendernya atau jenis kelaminnya laki-laki ya. Sekarang jenis kelaminnya adalah perempuan. Maka dari itu diganti ya, isim isyaratnya, kata tunjuknya diganti jadi tilka, itunya itu tilka. Ya, as-sayyidatu Ruqayyah itu adalah Bu Ruqayyah. Ia tajiratun. Dia adalah seorang, nah tapi ini bukan profesinya, bukan kebalikannya dari Pak Zakaria ya, dia beda profesinya. Profesinya Bu Ruqayyah itu adalah tajiratun. Apa? Tajiratun, tajirun, tajiratun ya, pedagang ya. Wahya fisuq, dan dia ada di pasar ya, pedagang di pasar ya. Oke, itu. Dan selanjutnya sekarang ada di halaman 28. Di halaman 28 perhatikan dari gambarnya ya. Wah, itu ada polis itu ya. Zalika syartiyun ya. Itu adalah polisi. Ya. Menunjuknya berarti ke polisi yang laki-laki. Huwa fi syari'i. Dia ada di jalan. Tapi polisi lalu lintas biasanya. Wahia syurtiyatun. Oh, di situ ada di buku kalian tuh ya, di halaman 28 ada polawannya di situ. Syurtiyatun. Kan syurtiyun polisi, syurtiyatunnya polawan. Dia si polawan itu fi syari'i aidan. Di jalan juga. Mereka sedang berpatroli di jalan ya. Polisi lalu lintas nih, ya, mengatur tertib lalu lintas. Selanjutnya di bawahnya profesi apa ya? Selanjutnya adalah haza abi. Ini adalah bapakku. Tapi di sini tidak ada gambarnya ya. Ngapain tuh bapakku? Nah, huwa sa'il baridi. Ya, dia adalah tukang pos. Nah, kalau di buku tidak ada, ataupun di sini tidak ada gambarnya ya, dia tukang pos. Wahadihi ummi. Nah, ini nih yang ada di gambar. Dan ini adalah ibuku. Ya, tadi abi, ayahku, ummi, ibuku. Iya, khayyat. Ya, iya khayyatoh atau khayyatotun. Dia adalah seorang penjahit. Nah, kalau khayyatotun, penjahitnya perempuan. Kalau khayyatun, itu yang laki-laki. Tunjur. Tunjur artinya apa? Perhatikan atau lihatlah. Ya sodiki. Hai temanku. Hei temanku, lihat tuh. Apa? Dalika fallahun. Itu adalah apa namanya? Tadi profesi yang pertama petani, ya. Itu adalah petani fil mazru'ati. Ada di mana petani? Oh iya, ada di mazru'ah. Apa mazru'ah? Sawah, ya. Ladang sawah. Wa zalika sa'ikun, sopir ya. Dan itu adalah sa'ikun. Sa'ikun itu supir ya, pengendara mobil.
fis sayyarati, ada di mobil sayyarah ya. Jadi ada petani tadi ya, ada sopir, ada apa? Penjahit, tukang pos, ada polisi, ada polwan, ada dokter, ada pedagang, ada guru ya. Itulah beberapa profesi yang kita pelajari dengan bahasa Arab ya. Kalian bisa lihat lagi di tabel yang ada di halaman 24 sampai 25. Nah, itu banyak ya profesi-profesinya, ada pilot, tentara, penjual, pelayan, dan sebagainya. Nah, itu saja ya pelajaran pada kali ini. Jadi tugas kalian pada hari ini ya, di pelajaran bahasa Arab kelas 4 MIA Taqwa 28, kalian bisa lihat di halaman 26 ya. Kita latihan dulu, latihan yang pertama supaya bisa terlatih ya, bisa memudahkan kalian untuk menghafalkan mufradat atau kosakata yang mungkin kalian baru kenal gitu kosakatanya. Ini ada tajir, roisul madrosa ya, ada falahun. Nah, mungkin kalian baru kenal tuh, bagaimana tuh. Nah, maka kalian itu silahkan bisa diisi di halaman 26. Langsung di buku paket saja ya, tidak usah di buku tulis. Pilih salah satu saja, mau yang laki-laki atau yang mau yang perempuan. Jangan dua-duanya ya. Misalkan pilot, ini pilotnya, kalau kalian merasa perempuan ya udah, pilotnya pilih aja yang perempuan yang ada tunnya tuh. Ya, tentara pun seperti itu. Demikian dan selanjutnya ya sampai akhir seperti itu. Wartawan dan penjahit. Ya sesuai kalian aja, kalau kalian perempuan ya berarti boleh itu diisi dengan gendernya perempuan, berarti pakai tun semua belakangnya ya. Di halaman 26 diisi, ditabelin langsung, tidak di buku tulis, kecuali yang tidak mempunyai buku paketnya ya. Itu latihan satu saja yang diisi untuk memudahkan kalian menghafal kosakata. Jadi tidak usah dua-duanya yang ditulis, hanya satu saja, mau yang laki apa yang perempuan. Pilot laki-laki oke, sama tentara laki-laki bisa ya. Jadi jangan dua-duanya nih, pilot laki-laki juga, pilot perempuan juga ditulis. Itu enggak, apa namanya itu, tidak cukup tabelnya jadinya, karena kecil itu. Tidak harus dua-duanya, hanya satu gender saja, satu jenis kelamin saja. Setiap profesi hanya satu jenis kelamin saja, tidak perlu dua-duanya dituliskan ya. Itu untuk melatih kosakata yang kalian nanti akan hafalkan, supaya bisa memudahkan untuk memahami soal-soal yang berikutnya ya. Saja ya pelajaran kita pada kali ini ya. Kalau ada pertanyaan seputar bahasa Arab pada hari ini, silakan kalian WhatsApp langsung ke Pak Eza ya, kirim pesan ke Pak Eza supaya kalian bisa memahami lebih lanjut. Kalau tidak ada yang kalian pahami ya, silakan kalian bisa hubungi Bapak supaya Bapak bisa menjelaskan ke kalian yang kalian tidak mengerti. Kita akhiri sampai sini dan kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas yang Pak Heza berikan tadi.